Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat zuhur yang saya hormati, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin, karena Allah berikan nikmat yang begitu banyak sampai dengan saat ini, dan sekaligus kita diberikan kesempatan untuk melaksanakan sholat zuhur berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Salat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimakumullah, minggu atau pekan kemarin saya sampaikan bagaimana kita sebagai muslim yang mendampingi mungkin bisa keluarga kita atau saudara kita yang sedang sakaratul maut atau naza, dengan mentalkinnya dengan kalimat thayyibah atau dengan kata lain dengan kalimat la ilaha illallah gitu ya. Jadi kita telaten sabar untuk bisa mendampinginya sekaligus mentalkinnya atau membimbingnya agar di akhir hayatnya satu adalah berhusnuzon dan bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk kali ini adalah bagaimana dengan orang yang sakit itu sendiri sikapnya ya. Alhamdulillah saya sebelum kesini berkesempatan tadi bisa mengunjungi, karena tugas kami memang diantaranya adalah mendampingi pasien. Tadi saya mendampingi pasien ada 19 pasien ya. Saya coba dampingi satu persatu ya, menyampaikan keluhannya masing-masing, dan ternyata juga ada yang unik ya. Uniknya apa? Ketika Allah memberikan satu titik penyakit ya, disebut adalah batu ginjal, padahal batunya itu kecil ya. Orang ada bayangan batu ginjal besar, ternyata kecil tetapi sakitnya mungkin besar kan itu. Tapi juga ada yang tadi batunya itu betul-betul besar, seperti kalau Bapak Ibu beli jahe ya, jahe itu kan serangkah-serangkah itu loh ya, kayak gambar gajah itu ya. Itu ternyata masuk dalam tubuh ya seorang ibu, dan oleh Allah itu tidak berikan sakit ya. Ternyata sakitnya hanya terasa tuh 2 hari ya, padahal udah besar sekali itu. Nah itulah, karena itu semua adalah Allah yang mengaturnya, Allah yang membuat terasa sakit atau tidaknya. Nah, untuk itu bagaimana sekarang sikap kita misalnya suatu saat diberikan sakit, itu dalam tuntunan Islam adalah yang pertama adalah memang bersikap sabar ya. Jadi sabar itu menjadi poinnya yang pertama ya. Dan sering kita juga mendengar bahwa kita itu dituntut satu yang pertama adalah ketika melaksanakan perintah Allah juga dengan sabar, kemudian meninggalkan karena larang Allah juga dengan sabar. Kemudian yang ketiga adalah ketika mendapatkan ujian sakit, ternyata sikap kita itu juga harus sabar. Hal ini bisa kita lihat salah satu hadis ya, kalau Rasulullah SAW, ajaban li amril mu'min, inna amrohu kullahu khairun walaysa dzak li ahadin illa lil mu'min, in asobathu sarra syakara fakana khairallah, wa in asobathu darra sabara fakana khairallah. Jadi ternyata sungguh mengagumkan perkara orang mukmin, karena semua urusannya adalah baik. Jadi itu kalau kita bisa mensikapinya, itu ternyata semua urusan kita itu adalah baik, itu berupa nikmat atau berupa tidak nikmat, itu ternyata baik. Bapak Ibu rahimakumullah ya, ketika diberikan nikmat berarti yang menyenangkan lah gitu ya, kemudian syakaro bersyukur, maka itu adalah baik bagi dirinya kan gitu.
Jadi kita diberikan nikmat Allah, kemudian alhamdulillah ya Allah Engkau berikan kenikmatan, kemudian kita bisa terima dan bisa menggunakan nikmat tadi sesuai dengan tujuan Allah adalah untuk beribadah, ternyata itu juga baik. Kemudian kebalikannya, ketika sesuatu yang menimpa ya, pada seorang mukmin kemudian juga sabar, ternyata juga itu baik bagi dirinya. Memang kebanyakan memang ya kadang belum bisa menerima yang kedua ini, pengennya ya dapat enak terus, nikmat terus ya gitu, tetapi ternyata Allah uji dengan juga yang tidak nyaman, bisa jadi berupa sakit tadi. Nah, bagaimana sikap tadi? Ternyata di situ dituntut untuk satu sabar. Kemudian yang kedua adalah ikhtiar ya. Ada kadang itu orang itu tidak mau ikhtiar, ya sudahlah, tak nomah wae mati yusben gitu ya. Tapi yang dituntut adalah berusaha supaya mendapatkan kesembuhan, karena likulli da'in dawaun, setiap penyakit pasti ada obatnya kan gitu. Nah, untuk menuju itu perlu ikhtiarnya yang sesuai dengan syariah. Kenapa misalkan di rumah sakit ternyata sana sudah sesuai dengan ilmunya ya. Nanti dicek itu kan, kenapa ini pusing, oh ternyata tensinya tinggi, ada ilmunya, ada tes ya, ada namanya alatnya dan seterusnya. Kenapa ini gulanya sampai tinggi, ternyata juga ada alatnya, sehingga semua sudah terukur. Nah, dengan terukur ini, dengan usaha itu, maka ya, dengan diagnosa dokter, maka dia akan bisa diobati. Tentu itu hanya sebagai sarana atau usaha, kembali bahwa yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita sudah sabar, kemudian ikhtiar, kemudian dikembalikan kepada Allah ya. Kemudian yang berikutnya adalah ya tetap berprasangka baik kepada Allah ya. Karena banyak juga atau ada sebagian juga yang nanti justru menyalahkan Allah nih. Ya, saya sudah gini-gini tapi tidak sembuh-sembuh, ini kenapa? Nah, gitu. Kadang menyalahkan Allah ya. Allah tidak adil. Nah, itu aja gini, nah gitu. Itu juga kadang terjadi. Atau tadi ketika ya, mendapatkan sesuatu yang terus berat itu ya, nah gini aku mati saja juga ada kan gitu. Nah, gitu. Maka Islam menuntunkan kita sabar, ikhtiar dan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu karena tuntunan ya. Kalau kita berprasangka baik kepada Allah, maka ya ana inda zonni abdibi, aku sesuai prasangka hambaku. Ada yang unik memang kadang di rumah sakit itu ya, ada keyakinan misalkan ini sudah usaha, sudah sembuh sebenarnya di hari Selasa. Kayak orang Jawa kan, nanti naik pulang hari Selasa nanti malah sakit lagi. Nah itu kan zon ya, bisa jadi karena prasangkanya buruk, bisa jadi pulang sampai rumah jadi sakit lagi. Karena di sini udah benaknya, jangan-jangan nanti aku kambuh lagi, sakit lagi, bisa terjadi. Atau kadang hari Sabtu juga ada keyakinan, wah ini kalau hari Sabtu ada yang meninggal nanti gowo atau geret tonggone ya. Padahal itu keyakinan itu tidak ada sama sekali ya. Maka itu harus dihilangkan. Kita punya prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Ada satu aku pernah mendengar Rasulullah bersabda sebelum wafatnya, janganlah salah seorang dari kamu semua mati kecuali berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi indah sekali. Jadi kondisi apapun kita ya berprasangkanya baik harus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir adalah ada rasa pengharapan dan takut ya. Bahwa Rasulullah SAW masuk kepada seorang pemuda yang hampir pada ajalnya ini ya. Maka beliau bersabda atau bertanya, bagaimana perasaanmu? Kemudian jawabnya pemuda tadi, aku berharap kepada Allah dan khawatir akan dosaku ya. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau berkumpul kedua sifat itu dalam hati seorang hamba pada peristiwa seperti ini, tentulah Allah memberikan apa yang diharapkan dan melindungi dari apa yang ditakutkan. Jadi indah sekali. Jadi orang yang sakit tadi berharap bisa, pada berarti berharap itu bisa sembuh, kemudian sekaligus bahwa ya karena khawatir masih banyak dosanya, maka ketika orang sakit itu dia ikhlas, sabar, maka akan diampuni kesalahan dan dosanya.
indah sekali. Untuk itu sekali lagi Bapak sekalian, sikap kita suatu saat kalau diberikan sakit maka perlu sabar, perlu ikhtiar, kemudian berprasangka baik kepada Allah dan juga berharap untuk sembuh dan diampuni kesalahan dan dosanya, karena saking takutnya kita, karena yakin kita ini punya dosa dan kesalahan. Demikian yang bisa kami sampaikan, ya, sekelumit saja sebagai bekal kita, karena pasti Allah akan menguji kepada hamba-hambanya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.